Oh ya teman-teman, jadi pada video kali ini teman-teman saya akan review singkat mengenai dua PSU yang menurut saya itu cocok banget kalau dipakai untuk di rumah-rumah ya, atau mungkin kalau teman-teman mau bikin project power untuk gasaan ya, power istilahnya itu dipakai untuk jor-joran. Nah ini bagus banget, ada satu PSU yang menurut saya sangat recommended. Sebenarnya nggak cuma dua merek sih, ada beberapa merek yang bisa saya rekomendasikan ya teman-teman kalian yang tersedia ini ya di rumah. Oke teman-teman, di sini saya punya dua PSU ya, tapi sama ya fungsinya tapi teman-teman. Nah ada dua PSU yang sudah saya coba, yang ini sudah coba ya. Nah ini adalah PSU untuk power amplifier, yaitu adalah seri paralel ya. Jadi ini adalah PSU 4 elko teman-teman ya. Nah 4 elko ini tapi ini hanya memiliki kapasitas 50 volt max 50 volt dan 10.000 mikro ya teman-teman. Nanti akan saya jelaskan apa maksud dari angka itu ya teman-teman. Dan yang satunya lagi yaitu PSO 80 volt 10.000 mikro ya teman-teman. Ini yang best of the best nya untuk dipakai untuk di power ini ya. Ada yang 125 volt 10.000 mikro dan ada yang 15.000 mikro ya Pak. Kalau nggak salah itu paling tinggi, kalau salah Rubicon saya nggak tahu paling tinggi berapa. Yang pasti ada 125 volt sampai 125 volt 10.000 mikro ya teman. Nah kalau barangnya sudah ada, sudah ready, saya tunjukkan lagi ya teman. Nah ini adalah PSU yang menurut saya bagus banget kalau untuk dipakai di power amplifier, baik untuk rumahan ya. Ini untuk 45 volt itu masih aman di trafo 5 ampere ya teman-teman. Di trafo 5 ampere murni 45 volt masih aman, gak ada masalah teman-teman ya. Memang kalau untuk PSU mungkin elko-elko yang dijual di pasaran ya mungkin agak sedikit berbeda ya, mungkin kualitasnya dengan elko yang mungkin ada pabrikan dari luar negeri ya, mungkin dari Cina, dari Amerika, pasti itu berbeda ya. Bahkan nilai 80 volt itu tegangan dari trafo aja dikasih 75 volt masih aman kan, itu beda, itu 100% full elko nya teman-teman. Nah ini saya tunjukkan dulu, ini adalah PSU yang biasanya saya pakai ya. Ini untuk dioda, oh ya untuk diodanya ini 50 ya, 50 ampere ya. Diodanya 50 ampere untuk kapasitor MKV nya yaitu 0,1 mikro 275 volt, tapi ini yang kecil ya. Yang versi besar juga ada teman-teman, jangan khawatir ya. 0,1 mikro dan 275 volt ya, VAC ya teman-teman ya. Nah jadi ini adalah PSU ya, PSU rakitan, sebenarnya PSU rakitan saya sendiri teman-teman, pasangan saya sendiri. Nah untuk PCB nya sendiri adalah Ralex ya, ini PCB yang biasa, ini merek dari Rubicon, bagus banget ya. Rubicon itu ada yang 50 volt, 80, 100, 125 volt ya teman-teman ya. Nah ini adalah menurut saya sangat bagus banget kalau dipakai untuk di power rumahan maupun power hajatan, itu bagus. Tapi teman-teman jangan 80 volt, kalau bisa 100 volt atau 125 volt ya. Nanti akan saya tunjukkan apa maksud dari 80 volt ya teman-teman. Terus kita lagi PSU yang satunya lagi. Nah ini 4 ya, tapi ya biasa aja sih, elko nya itu harganya ya cukup terjangkau, 21 ribuan ya. Satu elko itu 21 ribu lebih, 21 ribuan lah, nggak nyampe 22. Jadi kalau teman-teman kalikan 4 udah berapa, nggak terlalu mahal ya sebenarnya. Nah ini untuk diodonya sendiri 25 ampere ya, 25 ampere ya diodonya. Dan untuk nilai pada kapasitor MKP nya sama ya, jadi sama, jadi memang sama teman-teman. 0,1 mikro ini yang terkecil, versi yang kecil ya, versi MKP yang kecil. Untuk resistor ini ada 33K ya, saya kasih 33K. Kalau dikasih 10K itu terlalu terang, cenderung mati. Teman-teman bisa cari yang resistor mungkin 1 watt ya, 1 watt gitu. Kalau ada mungkin 1 watt ya, saya nyari itu nggak ada yang 33 kilo itu, yang 1 watt itu nggak ada di toko-toko itu, nggak ada. Kalau di online mungkin banyak ya mungkin ya. Nah seperti ini elko nya. Ini kalau dipakai untuk di trafo 5 ampere besar dikasih 25 volt, ini elko nggak begitu bertahan lama, cenderung meletus, karena saya pernah menguji soalnya
nggak begitu tahan lama untuk 5 ampere besar ya. Cocoknya kalau 5 ampere besar itu 18 volt. Kalau pakai PSU ini 18 volt tegangan yang masuk ke sini ya teman-teman, ke dioda dari trafo, dari VAC trafo ke sini. Itu 18 volt ini cukup awet, nggak ada masalah. Tapi kalau 25 volt pernah saya coba meletus ya teman-teman. Ini baru teman-teman ya, anunya apa sih itu loh, elko nya. Jadi untuk PCB nya lama, tapi saya PCB nya di sini punya banyak ya teman-teman ya. Nah ini adalah seperti ini ya teman-teman. Ini adalah, nah untuk PSU ini cocoknya itu di trafo 5 ampere kecil ya teman-teman. Saya tunjukkan dulu trafo 5 ampere kecil. Nah ini adalah cocok banget kalau disandingkan dengan PSU ini. Nah seperti ini ya, trafo 5 ampere kecil teman-teman. Jadi teman-teman bisa pakai trafo 5 ampere kecil kalau untuk menggunakan PSU dengan ukuran 50 volt 10.000 mikro ya. Ini trafonya udah karatan, karena trafo ini saya gunakan untuk coba-coba ya teman-teman, tes driver itu. Nah seperti ini ya teman-teman, bisa pakai 25 volt nggak ada masalah kalau menggunakan PSU ini teman-teman ya. Jadi kalau misalkan PSU yang satunya lagi ya nggak ada masalah, mah dikasih 32 volt ya. Kalau trafo 5 ampere kecil bablas, nggak ada masalah teman-teman. Nah seperti ini. Nah kalau teman-teman pakai trafo 5 ampere besar ya, jadi di sini saya menggunakan ini trafo Bell ya, produk dari Bell ya, 5 ampere besar, produk dari Bell. Nah ini dikasih 18 sampai 12 volt aja, ini aman, nggak ada masalah ya, karena mengingat bahwa ini hanya elko ya biasa gitu ya, cuma 50 volt 10.000 mikro ya teman-teman ya. Nah kalau misalkan teman-teman menggunakan PSU yang Rubicon ini ya, Rubicon ini dikasih 45 VAC 45 dari trafo, tidak ada masalah ya teman-teman. Ini enggak ada masalah ya teman-teman ya. Jadi nah untuk merek dari audio sendiri, elko dari audio itu banyak sekali varian untuk kapasitas elko nya, ukurannya itu ada yang 35 volt, ada yang 50, ada yang 100 volt. Tapi saya yang punya adalah 50 volt ya, karena saya gunakan untuk 5 ampere kecil, itu saya rasa sudah cukup ya untuk seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk memaksimalkan dan untuk meminimalisir budget ya, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah untuk apa tadi, oh ya saya lupa itu. Nah oke ya teman-teman, saya tunjukkan apa maksud dari 80 volt dan apa maksud dari 10.000 mikro. Nah gini teman-teman, 80 volt ini adalah kapasitas maksimum yang yang disarankan untuk tegangan yang masuk ke elko. Jadi kalau teman-teman melebihi 80 volt, saya pastikan elko ini bocor, bisa aja meletus ya. Jadi idealnya itu sebenarnya di 40 volt, kalau enggak 32 atau 4. Kalau 45 volt memang itu bisa ya, tapi teman-teman jangan samakan elko ini dari produk mungkin dari luar negeri, itu beda ya. Dari power dari luar negeri itu pasti beda ya, itu namanya kualitasnya tentu berbeda jauh teman-teman ya. Jadi ini saya sarankan kalau teman-teman punya elko yang sama seperti saya, merek Rubicon 80 volt 10.000 mikro. Nah ini bisa dikasih 45 volt atau 40 volt, itu aman di trafo 5 ampere maupun 10 ampere. Kalau 10 ampere saya sarankan dikasih 32 volt aja ya, dari trafo teman-teman. Jadi itu menurut saya itu paling ideal, paling aman ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk 10.000 mikro ini maksudnya adalah penyimpanan tenaga yang akan disimpan di PSU ini atau di elko ini teman-teman. Jadi semakin besar nilai mikronya, itu semakin besar pula tenaga yang disimpan, di energi yang disimpan di elko ini teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nah kalau untuk mungkin ada elko-elko yang lebih mahal lagi juga ada. Ini yang harganya cukup ekonomis, di kantong nggak begitu terlalu nggak terlalu besar pengeluarannya. Ini hanya start di bandar 40 ribuan ya. Nanti akan saya taruh di deskripsi untuk harganya berapa nih elkonya. Saya taruh semua ya, saya taruh semuanya ya untuk harganya di deskripsi, nanti teman bisa lihat, cek aja. Nah kalau di pasaran, di online yang sudah jadi ini harganya dibanderol 100.000 lebih dikit ya. Itu diodanya bukan 50 ampere tapi melainkan mungkin 20
25 ampere atau 35, saya nggak tahu, pokoknya itu. Kalau yang 50 ampere mungkin kagak berani ya. Untuk diodenya ini agak cukup lumayan, meskipun tidak terlalu mahal-mahal, cukup lumayan. Di sebelahnya ini memang ada semacam kayak pendingin kecil tipis ya. Nah sebenarnya teman-teman, nah ini juga untuk diodanya bagus teman-teman ya. Jadi nah seperti ini ya teman-teman. Nah kalau teman-teman mungkin tips mau mencari elko, cari elko yang lihat di tulisan voltnya ya, jangan dilihat dulu apa nilai ukuran apa tempat penyimpannya tenaga di elko ya, lihat voltnya dulu. Teman-teman bisa cari yang 10 berapa ya, misalkan 80 volt 4700 mikro, itu bagus karena kita butuh voltnya juga teman-teman ya. Jangan sampai kebalik, mikronya misalkan ini 15.000 tapi voltnya hanya 25 ya, sama aja itu. Kalau dikasih 25 volt meletus elkonya. Jadi kalau teman-teman beli elko misalkan cari yang voltnya yang besar ya, misalkan 100 volt terus apa ya 4700 10.000 itu bagus. Tapi jangan terus 100 volt mikronya juga 100 volt. Nah itu juga sama aja bohong, nanti dipakai meletus nanti. Cari yang voltnya yang intinya digunakan untuk PSU power amplifier. Kalau teman-teman untuk PSU power amplifier udah tahu kan elko-nya seperti apa. Jangan elko yang kecil-kecil tuh lain teman-teman ya. Nah seperti ini ya. Ini ada Rubicon, ada merek-merek yang lain juga ada yang bagus-bagus ini. Ini harganya cukup standar ya. Jadi menurut saya udah lama coba-coba elko, tapi Rubicon ini harga yang ekonomis tapi kualitasnya bagus ya teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa sampai di sini mengenai pembahasan elko, pembahasan PSU. Sampai ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.